Nadia Pratiwi, kelas D angkatan 21. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa kaitannya gizi dan penyakit tidak menular. Menurut Purnamawati dan Dahlia H, di mana dia mengatakan bahwa gizi adalah suatu zat yang penting untuk kelangsungan hidup suatu organisme manusia. Nah, karena kenapa dia dikatakan penting? Karena di dalam gizi ini terdapat zat-zat yang untuk dimana fungsinya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang, terus juga untuk memulihkan jaringan tubuh. Nah, ini sejalan dengan definisi dari WHO, di mana WHO mengatakan bahwa ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses keberlangsungan hidup suatu organisme, di mana di dalam zat-zat gizi ini yang kita dapatkan dari makanan itu yang menghasilkan sebuah energi untuk tubuh kita dan dapat meningkatkan jaringan tubuh atau fungsi-fungsi di dalam tubuh kita. Besaran masalah terkait penyakit tidak menular, di mana seperti yang kita ketahui bersama, yang awalnya penyakit menular itu yang kayak menyumbang sebuah tingkat prevalensi yang tinggi terkait penyakitnya. Namun sekarang kita mengalami transisi di mana penyakit tidak menular yang menyumbangkan angka terbanyak. Menurut data WHO tahun 2012, dia mencantumkan bahwa penyakit tidak menular ini 80% meningkat di dunia, atau dia itu ada di angka 80% menyumbangkan penyakit terbesar di dunia. Penyakitnya diantaranya adalah ada stroke, terus ada kanker, terus ada penyakit paru, ada kardiovaskular, ini sama dengan penyakit paru, terus juga ada diabetes mellitus. Penyakit tidak menular sendiri adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri atau infeksius bakteri. Dimana kalau penyakit yang tidak menular ini dia itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, seperti kita tidak mengonsumsi buah dan sayuran, terus makan makanan yang cepat saji, junk food seperti burger, ada McD, KFC, dan lain-lain. Baik, untuk faktor resiko terkait penyakit tidak menular itu ada 4. Yang pertama adalah faktor yang dapat diubah, terus ada faktor tidak dapat diubah, yang ketiga ada faktor yang dicurigai, terus yang keempat itu adalah faktor yang telah ditegakkan. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah faktor yang dapat diubah. Untuk faktor yang dapat diubah itu contohnya adalah kebiasaan kita. Nah, kebiasaan ini seperti apa sih? Kebiasaan kayak kita menghentikan kebiasaan merokok, terus kayak menghentikan kebiasaan makan cepat saji, terus menghentikan kebiasaan minum alkohol, dan menerapkan pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Sama jangan lupa satu adalah aktivitas fisik. Terus yang kedua adalah faktor yang tidak dapat diubah. Nah, untuk faktor yang tidak dapat diubah ini contohnya itu adalah umur dan genetika. Otomatis untuk faktor kedua ini sulit untuk diubah karena itu kan sudah keturunan, atau kayak itu keturunan dari orang tua kita atau ayah ibu kita. Dan contoh penyakit tidak menular itu ada stroke, terus ada PJPD. Nah, PJPD ini panjangan dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Terus ada diabetes mellitus, terus juga ada penyakit jantung koroner, terus ada PPOK atau penyakit paru akut, terus juga ada stroke, sama yang terakhir itu ada kanker. Nah, kanker ini ada berbagai macam, kanker serviks, kanker payudara, terus kanker kelenjar getah bening, dan lain-lain. Menurut WHO, hipertensi adalah di mana adanya peningkatan tekanan darah di pembuluh darah kita, yaitu untuk sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Nah, di sini menurut The Collab Physician of Canada, dia mengatakan bahwa dengan berolahraga itu dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau dapat menghilangkan kolesterol. Ini sudah terbuktikan atau ada pembuktian terkait hal tersebut. Jadi intinya si hipertensi ini bisa turun dengan cara kita itu kayak memacu adrenalin kita. Nah, untuk memacu adrenalin ini tidak hanya kalau saya berolahraga itu hanya itu saja bisa menurunkan hipertensi saya, tidak. Kita dapat melakukannya dengan berbagai cara, dimana mungkin dengan cara bernyanyi, karena itu kan kita berteriak, itu memacu adrenalin kita. Terus misalnya juga mendaki gunung, terus juga ada berenang, sama bersepeda. Itulah pemaparan saya hubungan antara gizi dan penyakit tidak menular. Mungkin masih banyak kekurangan di dalam penjelasan saya, namun mungkin teman-teman
teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu baru terkait apa yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video saya sampai saat ini atau sampai di akhir video. Thank you for watching. Saya Widya Pertiwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.